Tuhan itu sejak awal bukan wujud yang sama dengan alam semesta yang ada dari tiada. Kalau sekarang kita melihat hujan, oh tadinya hujan tuh nggak ada loh, sekarang ada. Kalau sekarang kita melihat ada rumah, tadinya rumah ini nggak ada, sekarang ada. Apapun yang Anda lihat di alam semesta itu tadinya nggak ada, kemudian ada. Berubah-ubah dia. Bunga yang sekarang layu itu tadinya segar, artinya layu ini tadi nggak ada, kemudian ada. Kalau sekarang Anda usia 50 tahun, kemudian muka keriput, keriput Anda itu tadinya nggak ada kan, kemudian ada. Nah, jadi segala wujud di alam semesta ini karakternya begitu, ada dan tiada, mengalami keadaan, mengalami ketiadaan. Sementara Tuhan sejak awal nggak kita posisikan sebagai wujud yang merupakan bagian dari alam. Artinya dia tidak menerima keterciptaan seperti halnya alam. Sementara pertanyaan Anda itu mengandaikan keterciptaan sesuatu yang nggak menerima keterciptaan itu, gitu. Itu kontradiksi kan, seolah-olah ada sesuatu tidak tercipta dikatakan dimungkinkan untuk tercipta. Oke, itu seperti yang saya tulis. Jadi pertanyaan keliru. Itu satu titik kekeliruannya. Kemudian di mana lagi letak kekeliruannya? Nah, sekarang saya mau kasih permisalan sederhana kepada Anda ya. Pertanyaan ini tuh intinya kan ingin menanyakan sebab dibalik keberadaan Tuhan kan? Sebabnya apa Tuhan itu ada? Oke. Sekarang saya mau kasih permisalan sangat sederhana, mohon ini dicermati dengan baik kalau Anda ingin paham. Kalau sekarang misalnya, ini di depan saya ada gelas ya. Kita lagi puasa, tapi yang ini gelas. Kalau seandainya sekarang gelas ini terjatuh. Anggap misalnya sekarang kita lagi duduk nih, posisi duduk. Gelas tadinya berdiri, kemudian terjatuh. Oke. Saya mau nanya sekarang begini. Terjatuhnya gelas ini sesuatu yang real kan? Tadinya kan dia berdiri begini nih, kemudian pak jatuh begini. Oke. Ingat, hukum rasional mengatakan apa? Segala akibat itu pasti ada sebabnya. Jadi nggak mungkin ada sesuatu tadinya itu berada dalam satu posisi, tiba-tiba dia berubah tanpa ada sebab. Jatuh pecah gelas ini misalnya, katakanlah begitu. Pertanyaannya sekarang, yang membuat Anda yakin bahwa pecahnya gelas ini ada sebab, itu keberadaan pecahnya gelas atau kenyataan bahwa dia itu menerima dampak dari sesuatu yang lain. Maksud saya begini, mungkin ini permisalan, saya nggak tahu permisalan yang sederhana mungkin apa ya. Meja ya. Perhatikan di suatu ruangan ada meja. Anda masuk satu ruangan ada meja, keluar dari ruangan, 5 menit kemudian kok meja tiba-tiba jatuh, tadinya berdiri. Nah, pertanyaan saya sekarang, menurut akal sehat kita, meja yang tadinya berdiri kemudian jatuh itu meniscaykan adanya sebab atau tidak? Jawabannya pasti iya. Gak mungkin dong ada sesuatu tadi yang nggak ada kemudian ada, tapi nggak ada sebabnya. Makanya kita sering mengkritik orang ateis karena mereka melanggar hukum akal yang sangat prinsipil ini gitu loh. Bahwa setiap akibat itu pasti ada sebab lah. Alam ini tadi yang nggak ada kemudian ada, kata para ilmuwan ada permulaannya. Masa ya kita kita nafikan penciptanya yang mengadakannya gitu kan? Kita kembali ke meja tadi. Itu meja jatuh begitu. Kan Anda yakin tuh jatuhnya meja itu sesuatu yang real terjadi kan? Nah pertanyaannya sekarang, yang mengharuskan atau yang menuntut Anda untuk mencari sebab di balik terjadinya jatuhnya meja itu apa? Satu, keberadaan jatuhnya meja itu, atau kenyataan bahwa jatuhnya meja itu tadinya nggak ada kemudian ada. Pertanyaan ini bagi orang awam mungkin agak sedikit rumit, tapi saya kira kalau Anda sudah menguasai sedikit saja dasar logika pasti paham pertanyaan ini. Maksud saya begini, keberadaan sesuatu itu, ini catat ya, ini penting ini. Keberadaan sesuatu itu bukanlah alasan untuk menetapkan adanya sebab bagi sesuatu itu. Maksudnya begini, kalau sesuatu dikatakan ada, itu nggak mengharuskan adanya sebab. Catat itu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada sesuatu dikatakan ada, kayak jatuhnya meja itu kan ada. Kalau ada sesuatu dikatakan ada, adanya sesuatu itu bukan alasan untuk mengharuskan adanya sebab bagi dirinya gitu loh. Terus apa yang mengharuskan adanya sebab bagi dirinya itu? Bukan keberadaannya. Yang mengharuskan ada sebab itu bukan keberadaannya, tapi apa? Kenyataan bahwa dia itu tadinya nggak ada, kemudian ada.
Kan yang buat kita yakin meja itu ada sebabnya, kenapa? Karena kita tahu, kita merhatiin nih, ini tadinya nggak ada nih jatuhnya meja ini, kemudian ada, langsunglah ketika itu akal kita mencari itu sebabnya apa. Ini pasti ada sebabnya gitu loh. Dan yang mendorong pertanyaan apa sebabnya itu bukan keberadaan jatuhnya meja loh. Tapi kenyataan bahwa dia tadinya nggak ada kemudian ada. Atau kenyataan bahwa dia itu menerima dampak dari sesuatu yang lain. Sebabnya apa? Itu urusan lain. Tapi yang jelas nggak mungkin ada sesuatu tadinya nggak ada, kemudian ada. Itu dikatakan ada dengan dirinya sendiri. Masih ada sebabnya. Nah, kekeliruan pertanyaan ini yang mengatakan bahwa kalau segala sesuatu ada yang mengadakan, siapa yang mengadakan? Tuhan. Karena dia punya asumsi keliru bahwa keberadaan sesuatu itu dijadikan sebab untuk menetapkan sebab bagi dirinya. Itu keliru. Sesuatu itu dikatakan ada punya sebab bukan karena dia ada. Saya ulangi. Sesuatu itu dikatakan punya sebab bukan karena dia ada. Tapi karena dia ada dari ketiadaan. Baru kita bilang ada sebabnya. Paham ya? Jadi saya mengatakan ini gelas ini ada. So what? Apa masalahnya? Gelas ini ada. Dengan adanya gelas ini, keberadaan gelas ini gak bisa saya jadikan alasan bahwa dia punya sebab. Tapi ketika saya melihat, gelas ini tadinya gak ada loh. Kok tiba-tiba dia ada? Nah, kenyataan dia ada dari ketiadaan tuh barulah meniscaykan adanya sebab. Oke, saya kira paham sampai di sini ya. Nah, pertanyaan ini itu berlandaskan pada asumsi keliru tadi. Tuhan ada nih. Kalau ada berarti ada sebabnya dong. Oh, enggak begitu. Anda boleh menanyakan sebabnya apa itu kalau terbukti Tuhan itu ada dari ketiadaan. Baru dikatakan ada sebabnya. Kalau Tuhan sejak awal tidak diadakan dari ketiadaan dan tidak ada yang mengadakan dirinya, maka tidak sah pertanyaan itu. Karena dia bukan sesuatu yang sama dengan alam. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang akan kita perjelas nanti. Kita ingin menyingkap kekeliruan-kekeliruan terlebih dulu di balik pertanyaan ini.